Semoga dengan nikmat-nikmat inilah kita dapat dikumpulkan yang insya Allah di tempat yang penuh barokah pula di dalam rangka beribadah kepada Allah. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan alam Sayyidul Wujud, Sayyidul Maksud, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, nyatanya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu dan tempat. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati dan insya Allah orang tua kita sekalian, Ibu Nikmah beserta keluarga besarnya, guru-guru kita sekalian yang sama-sama kita hormati dan insya Allah muliakan, Ibu Ustazah Marni, Ibu Ustazah Jahro, Ibu Ustazah Jatiyah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, kan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takjim saya. Wabil khusus Sohibul Baik, Sohibul Hajat, Bapak Sarmili dan Ibu beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan atas kehadiran kita dan apa-apa yang tadi telah kita baca, kita doanya bukannya berkah di rumah, kita doain tambah-tambah barokah. Ini mau berkah banget ya Bu ya. Ini namanya udah berkah. Kita doain rumah ini beserta penghuninya tambah-tambah barokah Bu ya. Kabulkan segala maksud dan niat hajatnya, panjang umur ya, dan mudah-mudahan rumah ini dijadikan rumah yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Ayat ini mengandung dua pengertian, sepotong ayat dan sepotong ayatnya lagi. Sepotong ayatnya mengandung pengertian Allahu latifum bi ibadihi. Allah latifun, zat yang maha lembut, maha sayang, maha kasih, bi ibadihi, kepada hamba-hambanya. Allah enggak mengatakan Allah itu sayang sama orang-orang muslim, enggak Bu ya, sama orang yang ibadah enggak. Tetapi Allah itu sangat sayang sama hamba-hamba. Sehingga Bu dengan demikian orang-orang non muslim yang enggak menyembah Allah, mereka ada rezeki. Maka Allah nggak menyebut Allah itu sayang sama orang yang tukang ibadah. Allah itu sayang sama orang muslim, enggak. Akan tetapi bi ibadihi, kepada hamba-hamba, termasuk hambanya Bu yang enggak menyembah Allah yaitu non muslim, mereka juga disayang oleh Allah, sehingga mereka ada rezekinya Bu ya Bu ya. Allahu latifum bi ibadihi. Cuman mereka hanya sebatas dunia, la nasiba lahum fil akhirah. Maka nanti enggak ada bagian untuk mereka. Itu yang pertama tuh Allahu latifum bi ibadihi. Yang kedua yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Wahwa, dan adapun Allah qawiyun, zat yang maha kuat, al-ajizu, serta zat yang maha gagah perkasa. Yang kedua Bu, Allah memberi rezeki sama kita. Kita dikasih rezeki Bu sama Allah. Nah rezeki ini dibagi menjadi dua Bu. Ada rezeki yang zahir Bu, ada rezeki yang batin ya. Rezeki yang zahir yang sering kita makan sehari-hari, rezeki zahir yang kelihatan, rezeki zahir yang ada di mana-mana kita jalan ya Bu, di warung ada, di toko ada, di mana ada, itu namanya rezeki yang zahir, kelihatan tuh Bu ya. Yang kedua ada rezeki batin Bu, rezeki yang enggak kelihatan. Nah di dalam kitab Nasoihul Ibad, atau nanti kita bisa temuin juga di dalam kitab Jurutun Nasihin Bu,
apabila kita dikasih 4 rezeki batin ini Bu Ma, ada 4 rezeki batin Bu Ma. Apabila kita dikasih 4 rezeki ini, maka kita akan mendapatkan 4 perkara. Kalau kita dikasih rezeki 4 batin ini, dikasih aja 4 ini, maka nanti pasti Allah akan memberikan rezeki lagi 4 perkara. Yang pertama Bu Ma, man rujiko, barang siapa yang diberi rezeki batin, ya, ad-du'ahu, yaitu orang ini berdoa. Bu, berdoa juga merupakan rezeki Bu, cuman rezeki batin. Rezeki batin deh Bu. Ya, kan lain lontongnya Bu ya. Itu rezeki johir namanya. Risol, donat, ya, kue talam Bu mah. Ya, anak sekarang nggak ngerti dah Bu kue talam Bu mah. Ya, saya kalau disediain makanan Bu, yang saya makan kue talam tadi di atas Bu. Ya, sebab emang enak Bu kue talam Bu mah. Kalau anak sekarang nggak tahu kan kue talam Bu mah. Nah, ini merupakan rezeki johir. Ada lagi rezeki batin Bu, apabila kita dikasih rezeki batin untuk berdoa, kata Allah, ya, lam yukhram istajabata, maka orang itu nggak dihalangi untuk diijabah oleh Allah. Bu, kalau ingin barokah banyakin doa udah deh. Banyakin doa udah. Rasul aja Bu gelarnya Sayyidud Da'i. Orang yang banyak berdoanya adalah Rasulullah SAW. Dia tuh Rasul. Pengen ke kamar mandi ada doanya. Keluar mandi ada doanya. Kita duduk di majelis ini nih Bu nih, ada doanya. Nanti ingin bubar juga kudu ada doanya, ingin bubar Bu mah. Biar begitu bubar kita nggak diomongin sama teman kita. Atau saya nggak diomongin, Pak Ustadz ceramahnya gitu-gitu banget, begitu kan Bu mah. Kan di dalam hadis diterangkan kalau kita bubar Bu mah, doanya Bu biar kita nggak, istilahnya Bu maaf ya, nggak digibah dah sesama teman kita di antara kita, yaitu kita baca bismillah, ame baca sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu di riungan mana aja tuh Bu, setelah ibu bubar tuh baca doa itu. Dalam kitab Tanbihul Qaul dikatakan, biar Bu, namanya kita pasti ada kekurangannya dalam pertemuan ini, biar kita enggak diupat, biar kita enggak diomongin, biar kita enggak tuh Nabi itu Bu mengajari gitu. Ya, pengen ngaca ada doanya. Ya, ada angin kenceng ada doanya Bu. Hujan besar ada doanya. Semuanya ada doanya. Makanya Nabi julukannya Sayyidud Da'i, rajanya orang yang berdoa. Ya Bu ya. Sehingga orang yang banyak berdoa Bu, orang yang penuh barokah hidupnya. Udah banyakin doa Bu. Ya, kata Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku Bu mah, nanti kamu akan aku ijabah permintaan kamu. Emang Bu berdoa Bu, ada berdoa yang diijabah pertama tempatnya. Ini kayak kita riungan gini, doa kita diijabah nih. Ini doa kita diijabah. Ya. Ada doa mengenai waktunya yang diijabah Bu. Doa saya baca di dalam kitab Bukhari Muslim Bu, hadis sahih. Doa yang dikabulkan 2 waktunya Bu. Pertama di malam hari, kedua habis sholat 5 waktu. Dah, itu hadis sahih. Walaupun ada hadis-hadis yang mengatakan begini begitu, tapi kalau melihat hadis yang sahih, hadis Bukhari Muslim, doa yang diijabah pertama fi jaufil laili, di malam hari, kata Nabi. Yang kedua ba'da maktubatis sholati, setelah mengerjakan sholat 5 waktu. Tubuh itu mengenai waktunya. Yang ketiga ada Bu, orang ini yang diijabah. Ya, orang ini diijabah nih. Ya Bu, dalam kitab Mutarol Hadis Bu, ada 4 orang doanya yang dikabulkan oleh Allah. Pertama al-maridu, orang yang kurang sehat, doanya dikabulin oleh Allah. Ya, makanya kalau kita kurang sehat, banyakin istighfar, banyakin doa Bu. Ya, kadang-kadang kan kita enggak, biar mati dah begitu Bu mah. Banyakin.
Ya, itu orang itu Bu. Ya. Yang kedua ya Bu, doa dikabulin lagi orangnya al-ghazi, orang yang berperang. Orang yang berperang doanya dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga al-hujjaju, orang-orang yang pergi haji, orang-orang yang umroh. Dari mulai dia berangkat sampai entar pulang di rumah 40 hari doanya dikabulkan oleh Allah. Walaupun dia berangkat nih Bu, pergi haji nih, itu mulai dikabulin Allah. Terus kan model sekarang Bu kalau umroh pakai pergi-pergian dulu ya Bu ya. Ya. Ke Turki dulu dah, ke Palestina dulu. Tetap dikabulin Allah pas pulang sampai ke rumah 40 hari ke depan tetap dikabulin sama Allah. Maka ibu-ibu kalau habis orang umroh pergi haji datang ke rumahnya selain minta kismisnya dah Bu ya. Minta kormanya dah. Minta air jam-jamnya, jangan lupa minta doanya Bu. Bu, kalau di pondok saya Bu, orang yang pergi haji itu Bu, dia ikut berjamaah hari Jumat, itu sama guru saya suruh baca doa. Doanya apa aja nih dah, doanya Robbana Atina doang dah. Ya. Doanya bisa cuman Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Itu disuruh Bu sama guru saya tuh makan sepuluh baca doa. Karena guru saya emang meyakini doa orang yang pulang pergi haji umroh dikabulkan oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat doa dikabulin doa dari kejauhan. Ibu berdoa di sini, anak ibu di rumah tuh nggak kelihatan. Itu doanya dikabulin oleh Allah. Amin. Ibu ziarah ke satu tempat, terus ngedoain yang di rumah, ngedoain anaknya, suaminya, itu dikabulkan oleh Allah. Bahkan kata Nabi Bu mah, dari 4 perkara ini Bu, doakan dikabulin ya orang yang kurang sehat, orang yang pergi haji, orang yang berperang, terus lagi Bu orang yang dari kejauhan. Yang paling diijabah banget dari 4 ini, yang paling diijabah doa dari kejauhan. Itu udah paling diijabah kata Nabi. Kalah doa orang pergi haji, kalah doa orang yang sakit, kalah doa orang yang berperang. Yaitu tatkala ada orang berdoa ngedoanya dari kejauhan. Misalkan ibu nih di sini nih sekarang nih ngedoain anaknya di rumah, itu yang paling abdol. Ibu lagi ziarah nih ngedoain yang di rumah, itu yang paling abdol daripada doa orang-orang yang pergi haji, daripada doa orang yang berperang, daripada doanya orang yang kurang sehat. Makanya Bu kalau kita jauh-jauh kemana doain. Misalkan kita di Depok, anak cucu kita di Bandung atau suami kita lagi kerja jauh, doain udah. Itu doa yang paling diijabah. Nah, tatkala kita berdoa dikasih rezeki berdoa batin Ibu mah. Ya, maka doanya kita enggak dihalangi oleh Allah. Yang kedua Bu mah, manrujiko, barang siapa dikasih rezeki batin al istighfar, istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya Bu ya, minta ampun kepada Allah. Ya Bu, kan istighfar ada banyak ya Bu ya. Ada Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam kitab Mutarol Ahadis, orang yang mengamalkan ini nggak akan dimatiin dulu sama Allah kalau belum dia ngimpi malamnya melihat tempatnya di surganya Allah. Amin. Sahih banget hadis Mutarol Ahadis. Kalau kita ngamalin ini nih Bu, sekali aja sholat sekali aja dah. Atau tiap malam Jumat dah 3 kali dah. Maka kata Nabi orang itu nggak akan dimatiin dulu sama Allah sebelum dia malamnya ngimpi ngelihat tempatnya di dalam surganya Allah. Ada doa yang berbentuk Al-Quran lagi Bu, Robbana zolamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini dibaca oleh Nabi Adam Bu waktu dikeluarkan dari dalam surga. Dibaca oleh Adam. Bacanya 200 tahun Bu. Dibacanya Nabi Adam. Baru Nabi Adam
istilahnya taubatnya diterima oleh Allah. Ada lagi doa bu minta ampun, Robbir firli waliwa hidayah warhamhuma kama robbayani. Ya, ada lagi Robbana gfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Nah, orang yang dikasih rezeki istighfar seperti ini nih Bu, ini namanya rezeki juga. Cuman rezeki batin. Ya. Ada lagi istighfar Bu, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa ya. Kalau kita kelamaan Bu mah kita singkat aja dah Bu mah. Astaghfirullahaladzim. Kita baca itu dah, astaghfirullahaladzim. Masing kepanjangan juga boleh Bu mah. Astaghfirullah. Bu, kepanjangan astaghfiru minta ampun aku. Allah kepada Allah. Al-Azima zat yang maha agung, zat yang maha mulia. Astaghfirullahaladzim. Masing kepanjangan juga boleh Bu, ringkes lagi dah. Astaghfirullah, 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 astaghfiru minta ampun aku. Allah kepada Allah. Masing kepanjangan juga udah nggak ada lagi dah. Astaga. Kalau kita baca Allahnya dihilangin artinya begini Bu. Astaghfiru, aku minta ampun. Kata malaikat minta ampun sama siapa? Makanya lafaz Allahnya harus ada. Walaupun lafaz al-azimanya dihilangin kan apa dah? Azimnya dihilangin. Sifat Allahnya yang maha agung dihilangin. Jadi kita cuma astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu Bu, boleh itu. Itu udah paling pendek-pendeknya istighfar. Nah, orang yang diberi rezeki istighfar Bu, lam yukhram gufrona, maka nggak akan dihalangi diampuni oleh Allah. Bu, orang yang minta ampun nggak akan dihalangi pengampunan dari Gusti Allah. Apalagi di dalam Al-Quran surat Al-Imran yang paling bagus itu baca istighfar wal mustaghfirina bil ashar, minta ampunnya pada waktu menjelang sahur. Ada Bu ya. As-sabirina wasyadikina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu minta ampun pada waktu menjelang sahur. Nah, orang yang minta ampun kepada Allah dikasih rezeki batin tuh mah berupa minta ampun kepada Allah, maka nggak akan dihalangi untuk diampuni oleh Allah. Nanti Bu, kalau kita sering baca istighfar nih Bu, nih ada 6 nih Bu yang akan kita terima dari Allah. Hadiahnya 6. Yang pertama gufranullahi, Allah akan mengampuni kita. Kalau udah diampuni nama kita Bu, ilmu akan gampang, rezeki akan gampang, semua akan gampang. Bu, di dalam kitab tasawuf diibaratin begini Bu. Allah Bu mah setiap hari Bu mah mengeluarkan matahari. Nah, matahari ini bersih. Nah, kita yang ada di bumi akan kena tuh Bu mah. Ya Bu, akan kena sinar matahari, berasa hangat segala macam. Tapi ada orang Bu yang nggak kena sinar matahari pada waktu Allah mengeluarkan matahari. Siapa orang itu? Ada di dalam rumah ya Bu ya, pakai payung, mungkin ada di stasiun bis ya, atau di bawah pohonan. Orang ini nggak kena sinar matahari. Nah, begitu pula Allah tiap hari Bu menyebar rezekinya Bu. Tiap hari Allah nyebar rezekinya Bu. Setiap hari disebar sama Allah rezeki. Nah, rezekinya itu nanti ada yang mendapatkan, ada yang kehalangan. Sebagaimana Allah ya menerbitkan matahari, ada yang kehalangan ambil sinarnya, ada yang kena sinar matahari. Rezeki juga begitu juga Bu.
Nah yang kehalangan ini Bu Mas, saya baca di dalam kitab Bu, orang yang kehalangan ini karena punya kehilapan, karena punya kesalahan. Kehalangannya Bu, ame kehilapan, ame kesalahan. Kalau tadi kan sinar matahari, ya Bu, sinarnya itu kehalangan ame kita, gara-gara kita di rumah ya Bu ya, gara-gara kita pakai payung, gara-gara kita ada di bawah pohonan itu kehalangan. Nah kalau rezeki Bu, kehalangannya kita Bu, rezeki ini kehalangan kita. Rezeki kan umum, ilmu ya Bu ya, atau rezeki harta atau rezeki apa aja, kesehatan. Kehalangannya Bu dikarenakan karena kita ada kehilapan, kan ada kesalahan. Nah nggak ada lagi dah obat kehilapan kesalahan kecuali istighfar kepada Gusti Allah. Makanya orang yang istighfar pertama diampuni oleh Allah. Yang kedua istighfar itu Bu, saya baca di dalam kitab-kitab tajlibu rizqo, narik karena rezeki istighfar. Ya, dengan istighfar Bu, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah, sehingga rezeki ilmu kita ya akan lancar, sehingga rezeki dunia kita akan lancar, rezeki teman kita, rezeki segala macam akan lancar. Kenapa? Karena penghalangnya udah enggak ada. Makanya istighfar itu tajribu rizqo, narik karena rezeki. Ya jangan panjang-panjang dah istighfar Bu ya. Kalau Allahumma anta robbila 101 kan bisa itu juga ya Bu ya. Ya yaitu astagfirullahaladzim. Itu aja Bu, astagfirullahaladzim. Jadi orang yang banyak istighfar Bu, pertama diampuni oleh Allah. Yang kedua akan dimudahkan rezekinya, baik rezeki harta, rezeki ilmu ataupun rezeki yang lain. Yang kedua Bu, dengan memperbanyak, yang ketiga banyak istighfar akan dicukupkan air hujan. Terus lagi diantaranya istighfar Bu, kalau kita mempunyai sebidang tanah Bu, lalu sebidang tanahnya itu Bu, kalau kita nanam jagung, nanam cabai nggak tumbuh Bu mah, tandus. Nah di dalam surat Nuh Bu katanya banyakin istighfar, nanti tanahnya subur. Apalagi tanah kita udah subur Bu, istighfar tambah subur. Nih, yang kedua apabila kita dikasih rezeki istighfar, maka pasti diampuni oleh Allah. Singkat Bu, yang ketiga, man ruzika at-taubata, barang siapa yang direzeki batin bertobat. Kita pasti ada kesalahannya ya Bu ya, dari mata, dari hati, dari semua pasti dah ada kehilapan kesalahan kita. Ya. Nah orang yang dikasih rezeki yaitu bertobat kepada Allah, maka lam yuhram kubula, maka nggak dihalangi untuk diterima tobatnya oleh Allah. Misalkan kita Bu bertobat sama Allah, membawa dosa sepenuh bumi nirimunim, dosa kita sepenuh bumi. Nanti Allah akan membawa ampunan untuk kita, ampunannya sepenuh langit dan sepenuh bumi. Ya. Kalau kita membawa hilaf kesalahan sebanyak bumi dan langit, Allah akan melipat gandakan ampunannya sepenuh langit dan sepenuh bumi. Artinya tobat-tobat kita diterima oleh Allah. Singkat Bu, yang keempat, man ruzika syukra, barang siapa yang diberi nih orang nih rezeki batin tapi bersyukur kepada Allah. Nih kayak sohibul bait, sohibul hajat. Ya, dikasih rezeki ini namanya rezeki batin, yaitu bersyukur. Emang harus begini Bu, kalau kita dapat rezeki harus bilang-bilang. Kan di dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Apabila engkau mendapat nikmat hadis, maka kudu ceritain. Kan manusia enggak Bu mah, musibah mulu diceritain. Dagang rugi dah, anak dipecat lah, suami urusannya enggak gol dah. Ya, giliran dapat obyekan aja suaminya 10 juta hilang. Ya. Makanya kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Apabila kita mendapat nikmat, maka ceritain.
Cuman jangan cerita-ceritain juga dong. Ustaznya amplopin. Iya. Anak yatim, kiri kanan. Bu, kullu nikmatin hasidun. Setiap orang yang mendapat nikmat pasti ada yang hasud. Iya. Nih ibu nih suami dapat duit nih 100 juta. Itu pasti ada yang hasud. Bapak, jangan-jangan. Itu jangan-jangan duit dari mana? Oh iya. Itu mudah-mudahan beli motor. Kebetulan nih tetangganya keki lagi. Mudah-mudahan mobilnya hilang, motornya hilang. Setiap dapat nikmat pasti ada yang hasud. Nah, untuk mencegah yang hasud, Bu, untuk mencegah orang-orang yang hasud, maka tatkala kita dapat nikmat kita harus bagi. Kayak gini nih Bu nih, tasakuran apa ya? Dikasih tempatnya apa? Ya. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Apabila kita mendapatkan nikmat, maka kita kudu ngomong-ngomong. Selain ngomong-ngomong Bu, jangan lupa tetangga kita, anak-anak yatim, orang-orang yang butuh kita kasih, untuk menolak doa orang-orang yang hasud. Nanti dengan doanya itu jadi terpelihara harta kita. Ya. Jadi terpelihara. Ya, dijauhin dah Bu mah. Malah kata Nabi Bu, apabila orang yang mendapatkan nikmat terus dia bersyukur, lam yukhram al-jiyadah, maka enggak dihalang-halangi, yaitu ditambahin nikmat. Orang yang bersyukur udah pasti Bu. Kalau rezeki kita Bu mah ya ingin enggak kemana-mana udah bersyukur. Kalau bersyukur rezeki yang ada bertahan, yang enggak ada jadi ada. Kan kata Allah ya, wa in ta'udu ni'matallahi la tusyuha. Apabila kita menghitung-hitung nikmat Allah, maka enggak akan kehitung. Enggak kehitung dah Bu mah. Bu, di dalam kitab ini, di Al-Qur'an ini Bu, dikatakan satu nikmat. Allah mengatakan apabila kamu menghitung-hitung satu nikmat. Allah enggak mengatakan apabila kamu menghitung macam-macam nikmat. Enggak macam-macamnya. Kata Allah, kalau engkau syukurin aja satu nikmat aja dah, maka enggak akan kehitung. Satu nikmat aja Bu. Misalkan Bu, kita menghitung satu nikmat aja, nikmat mata dah dapat melihat. Apabila kita hitung-hitung itu enggak kehitung. Mata doang. Ya. Terus lagi pendengaran. Pendengaran aja dah, kata Allah dah. Jangan semua nikmat. Pendengaran aja itu enggak kehitung. Napas saja dah Bu, napas dah Bu. Udah napas saja kata Allah, satu aja dah. Kita nggak dikasih napas 5 menit, 10 menit aja. Terus lagi nikmat bicara seperti ini Bu, aduh Bu mah. Kalau kita bicara, kalau nikmat bicara bukan dari Allah, udah Bu mah. Saya udah dibeliin pulsa melulu ngomong begini nih Bu. Ame sahibul bait. Apalagi kalau kita hitung-hitung semua nikmatnya Allah, pasti nggak kehitung. Nih Bu nih, ya kita saksiin sahibul bait, sahibul hajat, ya termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Ibu-ibu juga orang yang bersyukur. Ada waktu kemari. Ini untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah karena diberi kesehatan sehingga bisa hadir kita di dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu. Ya ini Bu mah. Ya ada 4 perkara, sekali lagi ulas ya Bu ya. Ini namanya rezeki batin nah. Ya Bu. Yang pertama, apabila kita berdoa, pasti doa kita dikabulkan oleh Allah. Cuman harus sabar ya Bu ya. Dia berdoa harus sabar. Terus berdoa, jangan sampai nggak berdoa, terus berdoa. Yang kedua, barang siapa yang meminta ampun pasti diampuni oleh Allah. Yang ketiga, barang siapa yang bertobat kepada Allah pasti tobatnya diterima oleh Allah. Yang keempat, barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka pasti ditambah-tambahin nikmatnya. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pasti dalam penyampaiannya banyak kekurangan di sana sini.
Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Membaca suratul Fatihah sekali, mudah-mudahan rumah ini rumah yang penuh barokah. Begitu juga penghuninya ya Bu ya, selalu diberi kesehatan oleh Allah. Kabulkan maksud dan tujuan hajatnya ya Bu ya. Begitu juga kepada kita semua. Bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.